Hey guys, it's me Willy and welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau ngobrol santai aja ya untuk ngebahas perbandingan antara iPad Air 5 versus iPad Mini 7. Ya, ini memang sebenarnya beda kelas ya, Mini sama Air gitu dibandingin secara langsung. Tapi ternyata ada loh yang galau milih antara Air atau milih yang Mini gitu untuk keperluan mereka. Nah, di video kali ini aku mungkin bisa menjawab juga ya untuk kebutuhan kalian seperti apa. POV dari aku, penilaian pribadi aku kayak gimana. Jadi tonton videonya sampai akhir dan jangan lupa untuk subscribe di channel aku. Oke, kita mulai videonya sekarang. Let's go. Oke, di sini ada komen dari Kak Aca Uca ya 3 hari yang lalu dan aku baru sempat bikin videonya sekarang. Jadi dia tanya nih, kalau beli baru mending iPad Air 5 atau Mini 7 ini ya Bang. Kebutuhannya gambar-gambar digital dan Canva, budget 7,5 jutaan. Oke, di sini aku akan menjawab untuk pertanyaan dari Kak Aca Uca ya, yang mana di sini aku udah coba untuk pakai ya, untuk Mini 7-nya itu kayak gimana dan Air 5 itu kayak gimana. Nah, untuk tablet yang aku punya, yang biasa aku pakai untuk kerja ya, sebagai content creator juga untuk editing, scripting, dan masih banyak lagi ya. Seperti apa beserta juga harganya. Secara chipset memang kayaknya nggak terlalu bermasalah ya, karena kan kebutuhannya itu cuman designing, cuman gambar ya kan, cuman kayak editing aja gitu. Kalau menurut aku mau yang A17 Pro atau yang M1 seperti ini semua nggak ada masalah sih gitu sih. Kalaupun main game kayak Genshin mungkin ya, itu juga nggak ada masalah karena semuanya sama-sama powerful. Dan A17 Pro ini juga termasuk chipset baru kan, yang ada di iPhone 15 Pro dan Pro Max, keluarnya tahun 2023 gitu kan. Jadi ya ini tuh masih sangat-sangat bagus banget ya. Berarti secara prosesor harusnya kakaknya atau teman-teman ya yang fokusnya itu ke designing atau editing ya, ini nggak ada masalah sih secara prosesor karena semuanya sama-sama mumpuni. Nah, sekarang coba kita lebih ulas lebih dalam itu di bagian dimensinya aja, karena kan yang paling kentara perbedaannya itu di dimensi. Kalau dari segi dimensi, ini sih sebenarnya tergantung kebutuhan juga ya. Mungkin designing foto atau designing gambar atau mungkin kayak editing di Canva dan sebagainya. Kalau misalnya kakaknya pilih iPad Mini 7, itu ada plus minusnya juga. Plusnya itu lebih ke compact ya. Jadi itu tablet compact mini, bisa dibawa kemana-mana gampang banget ya kan. Bisa dimasukin ke tas, ke saku juga bisa. Jadi intinya itu tablet powerful tapi punya dimensi yang sangat compact alias sangat kecil gitu. Cuman mungkin minusnya itu adalah di bagian layarnya yang ukurannya juga kecil. Kalau misalnya kakaknya belum pernah pakai tablet ya, sebelumnya ngedit pakai HP, pakai Mini 7 ini bisa jadi pilihan yang tepat karena ukurannya itu juga nggak terlalu besar. Yang pertama udah compact, yang kedua portable dan praktis, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga ukuran layarnya meskipun kecil tapi tetap bisa ngasih ruang buat kalian ngedit gitu. Jadi Mini 7 ini untuk editing ini oke banget. Tapi kalau misalnya kalian itu POV-nya sama kayak aku, butuhnya itu yang layar luas kayak gini, bisa ngedit sana sini dan multitasking juga gampang, ya mirip-mirip kayak pakai laptop gitulah ya. Menurut aku iPad Mini 7 itu jadi nggak worth it. Mending ambil iPad Air 5, lebih tua umurnya, nggak masalah. Nah, chipsetnya untuk saat ini ya, saat video ini dibuat, ini masih powerful banget dan aku masih merasa ini tuh chipset yang nggak nge-lag dipakai di tahun 2025. Tapi aku juga punya kendala lain. Kalau misalnya aku lagi pengen nonton YouTube tapi nggak mau di HP karena layarnya terlalu kecil, aku kayaknya kalau nonton di iPad kayak gini sambil tiduran, ini kadang pernah kebentur sendiri dan sakit guys ya. Dan ini terlalu besar kalau dibawa kayak gini gitu. Jadi mending Mini 7 gitu. Ukurannya udah pas banget buat nonton, buat ini ya. Jadi dengan pembahasan layar kayak gini, ya jelas kalau aku pribadi aku milih iPad Air 5 karena aku kebanyakan ngedit pakai CapCut, bikin desain-desain pakai Canva, jelas pakai iPad Air 5 ini lebih enak karena layarnya lebih lebar dan tentu aja lebih detail ya untuk aku ngezoom terus ngeliatin timeline atau mungkin ngeliatin desain itu lebih enak gitu. Jadi aku lebih pilih iPad Air 5 secara layar karena lebih gede dan lebih enak aja gitu saat dipakai. Dan meskipun ini ukurannya besar pun masih bisa aku masukin ke tas loh. Ini aku kasih contoh ya. Di tas yang seperti ini, jadi iPad Air 5 ini tuh jadi lebih nih. Ya, aku masukin di tas kayak gini. Tuh, langsung masuk. Ya, tinggal dibawa selesai gitu. Jadi ini benar-benar
praktis dan bisa dibawa kemana-mana. Mau kerja, mau ke mall, mau ngantor, mau ke cafe, mau kemanapun, mau kerja editing, bisa gitu. Nah sekarang nih harusnya teman-teman sudah bisa menentukan ya keputusan yang tepat. Mau Mini 7 atau R5 nih dengan kebutuhan yang kalian punya ya. Sekarang kalau kita ngomongin soal budget ya, kayak kakaknya ini yang ada di kolom komen, budgetnya itu sekitar 7,5 juta. Ini kalau aku research secara cepat ya di e-commerce, salah satu e-commerce di Indonesia, harga segitu itu sebenarnya kakaknya bisa dapat gitu ya, mau Mini 7 atau R5 gitu. Kalau lebih murah, jelas lebih murah yang R5, tapi ukuran memorinya itu cuma 64 GB ya. Kalau cuma 64 GB ya pasti ada kelemahannya, yang mana itu harus nambah yang namanya external memory seperti hard disk atau flash disk untuk ditancapin di sini USB Type-C-nya. Nah, sini. Jadi ya ukurannya hanya 64 GB aja untuk harga segitu. Sedangkan Mini 7 udah jelas pasti dapat yang 128. 128 ya 2 kali lipatnya ini ya. Jadi better mana nih? Semua itu plus minus teman-teman ya. Kalau butuh memori yang lebih gede dengan budget yang segitu, ya aku better pilih Mini 7 gitu. Selain bisa buat rebahan untuk nonton, ya buat gaming udah pasti enak, ukurannya pas. Untuk desain kayak Canva atau ngedit CapCut juga pasti enak. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau aku misalnya disuruh milih, aku mungkin akan memilih iPad Air 5. Karena dimensinya ini yang sudah sangat oke. Gede, bisa dibawa kemana-mana juga ya buat aku tadi ya, aku taruh di tas juga bisa. Dan tentu aja dia bisa aku kasih external memori seperti hard disk atau flash disk di ukuran memori yang 64 GB. Nah kebetulan untuk unit yang aku punya ini, dia memorinya di 256 GB ya. Oke, sekian dulu video aku ya soal perbandingan antara iPad Mini 7 dan iPad Air 5 nih. Kira-kira mana nih yang bakal memenuhi kebutuhan kalian? Coba tulis di kolom komen di bawah. Nanti aku akan baca komen-komen kalian. Jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe ke channel aku, aktifkan lonceng notifikasinya juga biar gak ketinggalan video terbaru dari aku. Jangan lupa juga untuk follow sosmed aku biar gak ketinggalan info dan tips seputar gadget. Oke? Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.